Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Deden Sirajuddin SPDI. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti kita cerna, kita niat bagaimana kita ada niat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir dalam majelis ini. Mari kita buka mata hati kita, buka telinga kita, sama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh Al-Ustaz Bapak Deden Sirajuddin SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para asatidz dan imam masjid, ketua dan jajaran pengurus Masjid Nurul Huda yang saya hormati, anggota DPRD Kota Batam Bapak Haji Sumadi yang alhamdulillah berkenan hadir bersama-sama kita, Bapak Ketua RW di lingkungan Masjid Nurul Huda, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, para pini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia. Saya doakan yang hadir panjang umurnya, murah rezekinya, rumah tangganya mawaddah warahmah. Yang belum nikah semoga cepat dapat jodohnya. Yang dengar amin banyak ternyata ibu-ibu. Mudah-mudahan putra-putrinya soleh dan soleha. Dan yang terpenting, kalaupun juga kita meninggal dunia, sudah pasti ibu-ibu kita meninggal tuh giliran, betul? Bisa jadi saya yang belakangan, ibu-ibu yang duluan, atau ibu-ibu yang duluan, saya belakangan juga nggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah semuanya. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, peringatan Isra Mi'raj kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya nilai sebuah keimanan dan keyakinan. Peringatan Isra Mi'raj yang secara logika, secara nalar pikiran kita sesuatu yang impossible, tidak mungkin, dan kok bisa itu terjadi. Tetapi kita sudah sadar, sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya, percaya sepercaya-percayanya bahwa ini proses bukan keinginan Rasul, bukan keinginan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang ini adalah maunya Allah. Sehingga hal yang paling mendasar dan fundamental dari peringatan Isra dan Mi'raj yang selalu kita rayakan dan kita peringati setiap tahunnya, tidak ada lain adalah dalam rangka mempertebal keyakinan, mengokohkan kepercayaan, membulatkan sebuah akidah dan keyakinan, dan tentunya juga tidak ada lain adalah dalam rangka mengkristalisasikan ketauhidan kita kepada Allah. Kenapa demikian? Pertama, iman yang mendorong kita percaya Isra dan Mi'raj itu ada. Tadi disampaikan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat ini yang jadi catatan kita.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi tahu bersih, Nabi tahu beres, Nabi tahu jalan. Yang memberangkatkan Allah. Beda berangkat dengan diberangkatkan. Kalau yang namanya berangkat tentu kita melangkah, tapi kalau diberangkatkan, oh tahu jadi, itu enaknya diberangkatkan. Seperti naik haji, ongkos sendiri dengan diberangkatkan kan enak diberangkatkan. Ongkos gak usah mikir, terusnya lagi persiapan ini itunya tidak usah mikir. Kenapa orang diberangkatkan? Pokoknya udah berangkat saja sana naik haji. Rasulullah kondisinya seperti itu. Pasti beliau bukan berangkat tapi diberangkatkan, sehingga kita termasuk orang yang percaya betul terhadap kejadian Isra dan Mi'raj. Kenapa? Yang paling pertama mendorong kita nilai iman yang sudah ada dalam diri kita semuanya. Sehingga wajar satu ketika beliau ketemu dengan para sahabatnya, beliau sampaikan, hei sahabat-sahabatku, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasul, engkau sampaikan rindu dengan saudara-saudaramu. Apakah kami ini bukan saudaramu juga ya Rasul, yang selalu hari-hari mendampingi engkau? Kemana engkau pergi kami hadir, di mana engkau berada kami pun juga di situ, pun juga di samping Rasul. Siapa gerangan yang kau maksudkan dengan saudara-saudaramu itu? Rasulullah menyampaikan, kalian semua adalah sahabatku. Dalam keterangan ulama menjelaskan, mawaddatus shodiqi tadhar waqta dzikri, kata ulama. Seorang sahabat itu bukan berarti, seseorang mencintai itu bukan berarti ketika dia sukses, ketika dia berhasil, tapi dikala dia senang dan susah selalu ada. Kata Nabi, mawaddatus shodiqi tadhar waqta dzikri, kecintaan seorang sahabat bukan dikala kita sukses, bukan dikala kita punya uang, tetapi akan kelihatan dikala saya, kata Rasul, dalam kesulitan dan keprihatinan. Buktinya ketika saya, kata Nabi, dalam kesulitan kalian ada semuanya. Itu kalian sahabatku semuanya. Sahabat bertanya lagi, jadi siapa ya Rasul yang kau maksudkan dengan saudaramu itu? Rasulullah menjawab, saudaraku itu tidak ada lain adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu denganku, tidak pernah mendengar suaraku, dan tidak pernah berpapasan denganku, tetapi mereka mencintai dan beriman kepadaku. Itulah saudara-saudaraku, kata Nabi. Amin. Kita mudah-mudahan menjadi saudaranya Nabi. Amin. Ketika kita jadi saudara, namanya saudara itu kan sakit satu, yang lain ikut merasakan. Betul-betul, betul Pak? Kalau yang namanya saudara itu salah satu sakit, yang lain akan merasakan. Kenapa? Namanya juga saudara. Nabi sudah memproklamirkan, saudara Nabi itu adalah orang yang tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah mendengar suara Nabi, tapi iman kepada Nabi. Itulah saudara Nabi. Kita termasuk orang yang di dalamnya. Amin. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, iman yang mendorong kita hadir pada malam hari ini. Dan ketika kita beriman, segala sesuatu yang tidak mungkin dan tidak sesuatu itu mungkin barangkali terjadi kalau sudah iman yang berbicara kita percaya. Maaf, satu ketika waktu itu saya tahlilan, mimpin tahlil di satu tempat. Begitu selesai tahlilan, ada yang deketin saya. Dia bilang, Ustaz, ada apa? Saya kurang begitu yakin Ustaz. Maksudnya, doa yang tadi kita panjatkan untuk orang yang meninggal itu kira-kira sampai apa tidak Ustaz? Saya setuju.
Saya bilang kalau saya pribadi yakin itu sampai. Tapi kalau Bapak bagaimana? Kalau saya kurang yakin Ustaz. Nah gampang Pak. Kalau pengen yakin gampang. Bagaimana caranya Ustaz? Bapak meninggal dulu, nanti saya doakan. Betul. Kan ini bicara keyakinan ya. Kalau memang tidak yakin gampang, meninggal dulu aja, nanti kita doakan. Kalau tidak sampai balik lagi. Susah. Yang namanya itu kan doa ya Pak. Dan ketika doa itu, maaf kalau memang pun juga berbeda, tidak bermaksud, tetapi ini kan bicara keyakinan ya Pak, bicara keimanan. Doa yang dipanjatkan sebagian mengatakan tidak sampai, tapi saya secara pribadi yakin sampai. Kenapa dikatakan sampai? Ya kalau memang tidak sampai, ngapain juga disolatin? Ketika orang yang meninggal itu disolatin, ketika nyolatin kan banyaknya doa. Takbir pertama baca Fatihah, betul. Takbir kedua baca sholawat, iya. Takbir ketiga baca doa. Takbir keempat juga baca doa. Itu kan doa. Kalau memang tidak yakin tidak sampai, saya bilang Pak, ketika meninggal mandikan, kapankan, langsung kuburkan. Ngapain disolatkan? Kalau tidak yakin sampai. Jadi kalau memang pun juga yakin sampai, ya udah, mandikan, kapankan, sholatkan, kuburkan, langsung doakan. Ini bicara masalah keyakinan. Perjalanan Isra dan Mi'raj sesuatu yang memang impossible kata manusia, nggak mungkin kata kita, tapi Allah berkehendak. Jadi kenapa ini bicara keimanan dan ini bicara kekuasaan Allah? Kita yang menerimanya sebagai umat Nabi harus yakin dengan itu. Kita hadir pada malam hari ini, kita juga percaya ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul. Kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian merupakan awal pintu untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi. Dalam keterangan Nabi mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan merupakan pintu daripada kehidupan akhirat dan akhir daripada kehidupan dunia. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kata Nabi, kalau seandainya di dalam kuburan selamat, bahagia, maka itu merupakan awal kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi kita yakin bahwa di dalam kubur itu ada siksa, ada nikmat. Percaya di dalam kubur ada siksa, ada nikmat, Bapak Ibu? Percaya? Ibu percaya ada nikmat, ada siksa? Percaya. Kenapa Nabi mengatakan, sehingga kita doa, ada juga yang mengatakan doa itu, ya Allah mudah-mudahan ini kuburan akan menjadi taman-taman surga. Kan begitu doa ini ya? Ataupun juga jauhkan daripada lubang api neraka. Kan begitu doa ketika kita menyampaikan orang yang sudah meninggal itu. Kenapa? Ya itu tadi, ada keyakinan, ada kepercayaan, kita beriman betul bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Di kuburan kita bukan berarti tidur begitu saja, tapi akan kita dipertanyakan dengan beberapa proses pertanyaan dan akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Nanti akan kita di ujung daripada hadis ataupun juga ceramah ini kita boleh apa yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur itu. Yang pertama iman, percaya di dalam kubur ada siksa, percaya. Yakin dalam kubur ada nikmat, yakin. Kita lihat kan seorang yang mungkin barangkali sudah meninggal sekian tahun, baru-baru kemarin kalau tidak salah di daerah Jawa, ketika ada penggalian kuburan. Kenapa? Karena itu kuburan kena kena jalan, tetapi orang yang meninggal itu kurang lebih 15 tahun yang lalu katanya sudah meninggalnya. Tetapi karena memang dia memang hafid Quran, orang yang suka hafal Quran, begitu kuburannya kena jalur jalan yang lain dari deretan itu kuburan, nyaris semuanya pun juga yang ada cuma tulang belulang saja, bahkan kainnya sudah tidak ada,
yang ada cuma tulang saja. Tetapi aneh bin ajaib, itulah merupakan kekuasaan Allah. Sesuatu yang kata manusia tidak mungkin, dan orang tahu ini meninggal 15 tahun yang lalu. Tetapi apa yang terjadi begitu di kuburan itu digali, ternyata mayat yang dikubur itu kain kafannya masih utuh dan jasadnya pun juga masih utuh. Sesuatu yang memang impossible, tidak mungkin, tetapi nyatanya memang kejadian. Itu kekuasaan Allah, bahwa di dalam kuburan itu ada nikmat, ada siksa pasti. Dan Allah perlihatkan itu untuk kita sebagai manusia yang masih hidup bisa melihat kejadian tersebut. Di bulan Desember kami berangkat ke Semeru, Lumajang, menerima titipan dari guru-guru TPQ. Ketika waktu itu kami berangkat dengan Ketua BMGQ Kecamatan Sekota Batam, menyampaikan titipan dari Bapak dan juga Ibu orang tua santri yang menitipkan sumbangan untuk Lumajang Semeru. Kurang lebih dana yang terkumpul oleh kami Sekota Batam itu ada 407 juta dan kami serahkan ke sana. Ketika kami berjalan dan melihat apa yang terjadi di tempat itu, ini sebuah kekuasaan Allah yang memang kita harus yakin dan harus beriman dan harus percaya. Apa yang terjadi? Kalau tadi karena hafid Quran, jasadnya utuh, kain kafannya juga utuh. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Di dalam kubur itu ada nikmat dan ada siksa, iya. Nah, ketika kami jalan-jalan di satu tempat daerah apa namanya itu, desanya lupa lagi, apa yang terjadi di tempat itu adalah tempatnya pengajian anak-anak TPQ, dan di situ juga ada hafid Quran yang memang suka mengajarkan tahfidz Quran kepada anak-anak. Apa yang terjadi yang kami saksikan dan kami lihat betul di lapangan. Kalaupun juga misalkan ini deretan rumah, dari apa namanya itu lahar panas dan dingin itu dari sini ngalirnya, yang rumah ini aman, yang di sana habis semuanya rata dengan tanah. Tapi yang ini rumah kok aman? Sepertinya, maaf bahasanya, lahar dingin dan panas itu belok ke kanan dan ke kiri, itu aman nyaris. Kalau memang pun juga misalkan aku dari atas memang dapat, tetapi kalaupun juga lahar yang panas dan dingin, itu tidak ada yang nempel dan rusak itu rumah. Sesuatu yang memang ajaib, sesuatu yang memang di luar dari nalar kita, di luar dari kemampuan kita berpikir, tetapi kok kenapa itu bisa terjadi? Yang ingin saya sampaikan, keyakinan kita terhadap yang tadi ada korelasinya dengan orang yang hafid Quran meninggal dunia 15 tahun yang lalu, tetapi jasadnya utuh, kain kafannya juga utuh. Tetapi yang baru 5 tahun, yang 2 tahun, kain kafan sudah hancur, jasadnya pun juga tinggal tulang belulang saja. Tapi kenapa yang ini bisa utuh? Nah, kembali lagi kepada hadis tadi, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan itu merupakan pintu daripada kehidupan akhirat dan juga akhir daripada kehidupan dunia. Kita yakin dengan adanya nikmat dan siksa kubur, tentu orang yang percaya Isra dan Mi'raj harus yakin di dalam kubur itu ada nikmat dan ada siksa. Segala sesuatu yang kita punya ketika meninggal tidak ada yang dibawa, Bapak Ibu. Nabi mengatakan dalam sabdanya, ya tapi mayit salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika mayit meninggal, yang dibawa itu cuma 3. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Apa yang kembali? Yang pertama keluarga. Suami meninggal, istri ngantar sampai ke kuburan. Saking cintanya sama suami, begitu dalam kuburan selesai kuburan rata, istrinya pun juga menangis bercucuran air mata. Ingat ketika waktu muda pernah berjanji sehidup semati di bawah pohon petai. Tapi ternyata begitu sang suami membujur kaku, sang istri cuma sampai di pelataran kuburan.
Ini suami yang meninggal duluan. Istri yang meninggal duluan, bagaimana sikap suami? Sama. Sang suami pun juga menangis dan meneteskan air mata. Mata sebelah kanan bercucuran air mata. Kenapa? Sedih ditinggalkan istri tercinta. Tapi mata yang sebelah kiri boleh jadi cari-cari penggantinya. Betul apa benar ibu? Saya tanya sama ibu-ibu, betul apa benar kalau bapak-bapak? Bapak-bapak benar apa benar? Benar ya Pak? Cocok banget. Oh, ibu-ibu suaminya meninggal mikir untuk nikah lagi, betul Bu? Kompak banget Pak. Kalau bapak-bapak ibunya meninggal, kira-kira bagaimana tuh Pak? Nikah lagi apa nunggu dulu? Bukan, yang jawab ibu-ibu. Nikah lagi, kata ibu-ibu, kan disuruh sama ibu-ibu. Artinya apa? Ketika meninggal itu tidak ada yang dibawa. Keluarga pun juga cuma sampai di pelataran kuburan, nggak ada yang dibawa. Yang kedua apalagi harta juga sama. Kebayang saya, sang istri yang meninggal dunia duluan, kalungnya segede rantai kapal. Betul, saking besarnya itu kalung segede rantai kapal. Tapi begitu meninggal dunia, kata bapak ibu, maaf ini kalung bapak angkat dan bapak ambil, dilepas. Kenapa ibu nggak udah berdaya lagi? Tapi dalam hati ibu kan memang masih ingat dan masih tahu bapak tega banget itu kalung. Jangan-jangan bapak digunakan untuk mas kawin yang kedua. Gelang yang ibu pakai segede pelet beca, saking besarnya. Begitu ibu meninggal dunia, bapak bilang, ibu maaf ini gelang ibu bapak akan lepas juga. Betul Bu? Ikhlas apa enggak? Ikhlas nggak Bu? Enggak. Kalau enggak ikhlas pas begitu mau diambil, bapak jangan diambil. Kata bapak hidup lagi ternyata ibu. Mau tidak mau ibu pun juga mungkin barangkali kan masih melihat dan menyaksikan, bapak tega banget katanya dibeliin buat ibu, sekarang kok dilepas. Jangan-jangan itu akan dijadikan mas kawin, kata ibu. Rela tidak rela, semuanya harus rela. Betul Bu? Cincin yang memang hasil pernikahan juga, kata bapak ibu maaf ke kuburan nggak boleh bawa cincin, dilepas sama bapaknya. Antingnya dilepas, kalungnya dilepas, gelangnya dilepas, tidak ada satupun yang dibawa. Kenapa? Memang sudah tidak lagi berguna ketika kita masuk ke dalam kuburan. Rumah megah, mewah, seisi rumah leg semua, kursinya leg, meja makan leg, tempat tidur leg, sampai sabun mandinya juga leg. Ada yang dibawa ke kuburan? Gak ada Bu, gak ada, semuanya ditinggalkan. Padahal ketika mencarinya sampai peras keringat, banting, kepala jadi, kaki jadi, sudah pernah lihat? Sama. Tidak ada yang kita bawa, semua akan ditinggalkan. Kalung besar segede rantai kapal lepas, gelangnya juga segede pelet beca lepas, antingnya lepas, cincin yang mungkin barangkali semua jadi ada cincinnya, itu semua akan dilepas. Apa yang akan menjadi teman setia kita di dalam kubur nanti? Tidak ada lain adalah amal baik kita. Sehingga peringatan Isra dan Mi'raj yang pertama menanamkan kepada kita keyakinan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Itu yang mungkin barangkali yang harus menjadi pegangan kita semuanya. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita hidup cuma sementara, dan kematian maaf-maaf saja tidak pernah pilih kasih. Kata orang Melayu, kematian itu laksana jatuhnya buah kelapa, tidak pernah milih tua ataupun juga muda. Yang tua pantas, yang muda banyak, anak kecil tidak sedikit. Ini kematian, tidak pernah pilih pun. Sehingga malam hari ini yang hadir pada malam hari ini
Kita juga tidak tahu sampaikah kita ke bulan Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Tidak ada yang tahu. Betul? Kita mendapatkan, sampai imam pun juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikah itu? Kita juga tidak tahu. Kenapa? Kematian tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj kembali mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah nilai keimanan, betapa pentingnya sebuah nilai akidah dan keyakinan. Yakin betul bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Nah, kalau sudah keyakinan itu pun juga ada dalam diri kita masing-masing, sehingga kita akan terdorong ingat, ya Allah, ketika di dalam kubur itu nanti kita akan diproses. Amalnya baik, tentu kita bahagia. Amalnya jelek, tentu kita akan susah. Kenapa? Kalau Nabi mengatakan, Imam Ali karramallahu wajhah menjelaskan, dikala Rasulullah menyampaikan bagaimana dahsyatnya api neraka, semua sahabat meneteskan air mata. Seperti apa paniknya manusia ketika ada di padang mahsyar, semua sahabat pun juga merasa bingung menghadapinya. Bahkan tetesan air mata pun mengalir setelah Nabi menyampaikan itu semua. Ketika mizan timbangan amal hisaban pun juga digelar, sahabat semuanya tidak ada yang bisa napas dengan leluasa ketika Nabi menceritakan itu. Semua nahan napas dan semua meneteskan air mata. Apa yang akan kami hadapi ya Rasul di kala nanti? Tetapi yang satu orang ini agak aneh. Siapa itu? Imam Ali karramallahu wajhah. Nangis tidak, tapi mendengarkan nasihat Nabi itu pun juga betul-betul diperhatikan. Tetapi dikala Nabi menceritakan masalah kubur, Imam Ali yang duluan, beliau nangis sampai tersentuh. Sehingga sahabat bertanya kepada Imam Ali, "Hai Imam Ali karramallahu wajhah, ketika Nabi tadi menceritakan neraka, kenapa tidak ada tangisan yang saya dengar? Jangankan tangisan, tetesan air mata pun tidak kelihatan. Ketika Nabi menceritakan bagaimana dahsyatnya padang mahsyar, manusia dikumpulkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, engkau juga tidak ada bergeming, biasa saja. Tetapi ketika cerita kuburan disampaikan, engkau duluan menangis. Apa sebabnya?" Imam Ali menjawab, "Hei sahabatku, bagaimana saya tidak menangis ketika Nabi menceritakan kuburan? Kenapa memangnya? Ketika di neraka banyak orang di dalamnya, di padang mahsyar jutaan bahkan miliaran orang berkumpul semuanya. Ketika timbangan dan hisaban pun juga digelar oleh Allah, semua orang anti dan di situ banyak orang. Tetapi yang bikin saya nangis ketika di dalam kuburan, tidak ada seorang pun yang akan jadi teman dan menemaniku." Sehingga di dalam kitab Nihayatul Jalil saya pernah buka, malam yang sangat menakutkan bagi mayat itu tidak ada lain adalah malam pertama. Jangankan kita di kuburan Bapak Ibu, ketika kita pindah di satu rumah, yang rumah ini mungkin barangkali baru diisi, kadang-kadang kan mungkin barangkali ada hawa aura yang memang ya takut ada. Kenapa? Ini rumah pertama saya tempatin, dan di situ ibu bapak sendirian, tidak ada orang. Tentu kita belum bisa adaptasi, belum bisa menyesuaikan dengan situasi di situ. Ada rasa takut pasti, kekhawatiran memang. Begitu juga ketika mayat masuk ke dalam kubur malam pertama itu, malam sangat menakutkan. Sehingga Syekh Imam Jalaluddin Suyuti beliau mengatakan, "Idza mata ahadukum falyarham bisadaqati aw bisolati rak'ataini." Kata Imam Jalaluddin Suyuti, apabila meninggal salah satu di antara kamu sekalian, maka sayangilah orang yang meninggal itu dengan sedekah. Tidak butuh makanan, iya, tapi ketika kita sedekah kepada orang yang masih hidup, pahalanya ingin disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Kata beliau,
beliau insya Allah sampai. Berikan sedekah orang yang meninggal itu, sehingga sebagian dari kita suka ada yang namanya hari pertama, malam pertama, kedua, ketiga, dan sampai ketujuh, bahkan ada 40 harinya. Salah satunya itu hadisnya, ya. Au bisolati rok'ataini, atau kata ulama di dalam kitab ini itu, jadi kalau tidak salah saya buka, laksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Kata ulama sholat unsi. Sholat apa itu? Sholat hadiah. Kenapa? Karena mayat pertama di hari, di malam pertama itu sangat menakutkan. Tempat gelap, gersam, sempit, gak ada lampu lagi. Jangankan kita direktur utama PLN meninggal dunia, ada nggak anggotanya? Kasihan banget dia direktur utama PLN, kasihan di dalam kuburnya gelap-gelapan, kita kasihlah 10 watt. Ada yang kayak gitu? Gak ada. Gelap pasti, kata Imam Ali karamallahu wajah. Gersam, memang tempat yang paling gersam. Sempit banget. Tempatnya sempit, gersam, gelap, sudah ditutup dengan kayu, ditambah lagi dengan tanah. Gak ada lagi kesempatan untuk bisa lari di tempat itu. Sehingga Imam Ali karamallahu wajah nangis ketika cerita kuburan. Kenapa? Di kuburan tidak ada seorang pun yang akan menemani. Nah, mayat yang ada di dalam kubur itu di malam pertama, malam yang sangat menakutkan. Sehingga tadi disampaikan, kasihani dengan sedekah. Apalagi laksanakan 2 rakaat sholat sunat hadiah. Begitu maghrib tadi duhur meninggal, asar dikuburkan. Begitu selesai maghrib sholat sunatan hadiah, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca Fatihah, kata ulama, setelah baca Fatihah kemudian baca surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Rakaat keduanya baca Fatihah lagi, surat yang keduanya dibaca, tidak ada nada surat Al-Kafirun. Apa manfaatnya apabila itu dilakukan? Kata ulama, kalau seandainya itu dilakukan oleh keluarganya, sanak kerabat dan handai tolannya, dikhususkan bagi orang yang meninggal itu, maka insya Allah malaikat akan datang dan memberikan cahaya kepada mayat yang ada di dalam kubur tersebut. Dan malaikat pun juga akan mengatakan, kamu tidak usah khawatir, tidak usah takut, saudara kamu telah memberikan hadiah kepada kamu dengan sholat 2 rakaat yang dilaksanakannya. Mudah-mudahan yang meninggal besok lusa bisa kita bantu sholatkan. Siapa yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Enggak ya, Bu? Biar disolatkan, dibantu sholatnya. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, jadi di dalam kubur ada nikmat iya, ada siksa iya. Imam Ali mengatakan, beliau yang paling